Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para maha santri, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kajian kita fikih. Semoga bermanfaat bagi kita fitini wa dunya wal akhirah, amin. Kita mulai dulu dengan bacaan Fatihah. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati auliya illah lahumul Fatihah. Sebelum materi kita lanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan ingin saya jawab di kesempatan kali ini. Pertama, pertanyaan dari Yulia Mustiharo, jurusan Filsafat Islam, dan alamatnya ada di Ploso, Jombang. Pertanyaannya, bolehkah seseorang berwudu dengan mengusap kaos kaki yang terbuat dari katun atau wol? Pertanyaan kedua, batas pengusapan khuf bagi seorang musafir itu berapa hari? Yulia yang ada di Ploso, Jombang. Pertanyaan kamu dua, satu tentang wudhu yang dibalut kaos kaki dan tentang musafir yang pakai khuf. Iya, rukun wudhu itu ada 6. Yang nomor 5 adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Air yang membasuh yang sampai kepada mata kaki ini tidak boleh ada yang menghalang ke kulit. Katakanlah nih, di kaki kamu sampai mata kaki itu satu misal iku ono pulute, ada getah atau ada bekas cat, satu misal ini, atau kunirnya kuning yang ada bekas klet itu ya, yang klet itu yang sudah bukan cair, kunir yang masih klet itu ya, itu kemudian melekat di kaki kamu, melekat di tangan kamu, maka ini tidak dihukumi sah wudhunya. Sehingga tidak boleh ada sesuatu yang menghalang masuknya itu. Nah, pertanyaan kamu, bagaimana kalau ada orang wudhu yang kemudian pakai kaos kaki, hanya diusap kakinya, diusap kaos kakinya, boleh apa tidak? Ya, pertanyaan ini. Nah, pertanyaan kamu ini berarti terkait dengan persoalan khuf. Sehingga sederhananya, kalau khuf itu kan orang ketika wudhu, selesai wudhu, maka begitu pakai muzah, maka dia di dalam berwudhu cukup dengan mengusap muzah. Bolehkah status kaos kaki itu disamakan dengan muzah? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kaos kaki itu sama dengan ketika kamu pakai kain biasa, sehingga tidak boleh ya, kita pakai kaos kaki. Cara sederhananya, status muzah dengan kaos kaki itu sama apa tidak statusnya dengan muzah, sehingga ketika ada orang yang berwudu sebagai musafir atau ketika ia dalam rumah, cukup hanya membasuh kaos kaki yang terbuat dari wol atau katun itu. Tidak mencukupi ya. Ananda Yulia yang ada di Ploso Jombang itu tidak mencukupi. Oke, pertanyaan kedua adalah menyangkut seberapa hari orang musafir boleh pakai muzah. Pada materi yang lalu, kamu bisa nonton lagi di YouTube sebelumnya, bahwa ukuran orang pakai muzah ketika ia fil hadar itu adalah 1 hari 1 malam. Orang yang dalam bepergian itu adalah 3 hari 3 malam. Nah, mulainya kapan? Dihitung mulai dari dia hadas. Jadi mulai dia wudhu pertama, begitu wudhu itu telah sempurna, kemudian sudah pakai kakinya sudah dibasuh pakai air, baru setelah itu kamu pakai muzah. Nah, sejak itulah kamu dihitung. Ukuran 24 jam itu dihitung sejak kamu wudhu yang pertama itu, pakai muzah itu. Nah, kemudian sampai 24 jam ketika kamu di rumah, maka ketika kamu wudhu tidak perlu untuk membasuh kaki, cukup mengusap muzahnya saja. Nah, kalau sudah habis batasnya,
mulai dari yang pertama kamu pakai muzah, katakanlah jam 7 pagi, maka besok jam 7 pagi kamu harus sudah wudhu, kakinya dicuci pakai air, dan itu kemudian pakai muzah. Ini kalau ukuran yang di rumah. Kalau ukuran yang musafir seperti apa? Ya sama, dia 3 hari 3 malam itu dihitung sejak kapan dia hadas. Pada saat hadas pertama, kemudian wudhu secara sempurna, pakai muzah, maka itulah hitungan 1 hari. Nah, itu nanti hari kedua ketika wudhu tidak perlu membasuh kaki, cukup muzah. Hari kedua juga begitu, hari ketiga juga begitu. Baru masuk hari keempat, kamu tidak boleh mengusap muzah, harus wudhu lagi secara sempurna. Sekalipun kamu posisinya musafir loh, secara sempurna itu kamu basuh semuanya sampai kaki-kaki semuanya, baru kamu pakai muzah. Itu dihitung hari yang pertama. Katakanlah mungkin kamu musafir selama 10 hari, nah, atau 9 hari. Satu misal nih begini, kalau saya musafir ada 3 hari, berarti ya 3 hari itu selesai. Kalau musafirnya 6 hari, berarti kamu ini cukup dimulai muzahnya hari yang keempat, masuk yang keempat itu baru dipakai. Ini Yulia yang ada di Peloso Jombang. Pertanyaan berikutnya adalah dari Ulifatu Salsabila yang ada di Wusto 11, alamat Kediri. Pertanyaannya, untuk mandi sunnah hari Jumat, apakah ada waktu utamanya? Misal sebelum terbit fajar atau ketika hendak berangkat ke masjid, atau bebas. Ulifatu yang ada di Wusto 11, beralamatkan di Kediri. Kalau berbicara utamanya mulai dari kapan? Mulai setelah sholat fajar. Itu yang paling utama. Jadi itu waktu itu mulai dari situ itu. Ya, jadi keutamaan orang untuk melaksanakan mandi Jum'ah ya pada pagi hari itu. Nah, cuma gini loh, yang lebih utama lagi di dalam orang mau mandi itu adalah ketika dia hendak berangkat ke masjid. Satu misal nih, hari Jumat masuk Jumatan, mulai masuk waktu zuhur, waktu Jumat setengah 12 siang. Kemudian kamu mau berangkatnya jam 11. Berarti sebelum jam 11 itu sunnah, itu utama. Jadi begitu kamu mandi langsung berangkat. Kalau berangkatnya jam 9, maka mendapatkan keutamaan lebih awal lagi. Karena kamu mandi jam 9 langsung berangkat ke masjid. Kalau kamu mandinya jam 7 pagi, terus kemudian langsung berangkat, maka itu keutamaannya di sini. Nah gitu loh. Ya, jadi bukan berarti kok mandinya habis subuh dengan niat untuk mandi Jumat, setelah itu kamu pergi kemana-mana, ke pasar, nanti kalau Jumat berangkat. Tidak, itu kesunahannya tidak sebagaimana ketika orang mau berangkat ke masjid. Jadi andaikan berangkat ke masjid, utama dia mandi. Cuma lek didelok ya tetap utama sing jam 09.00, tetap utama sing jam 8. Mandi grujukan, mandi sunnah hari Jumat, habis itu berangkat ke masjid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita langsung ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa syaraitu tayammumi utawi piro-piro syarate tayammum. Utawi piro-piro syarate tayammum iku khamsatu asya'a. 5 piro-piro suwiji-wiji. Rupane wujudul udri, wujude udzur, bisa farin sebab lunga, au maradin utawa lara. Nomor 2 wa dukhulu waktu sholati lan mlebune waktu salat. Nomor 3 wa talabul ma'i lan golek banyu. Wa ta'adzuru sakteruse wa ta'adzuru istikmalihi lan angele nggunakaken mak. Wa iwazuhu lan apes ing mak ba'da tolabi ing dalem sause golek. Wa turabu lan lebu at-tahiru kang suci. Alladzi kang lahu kang iku kedue aturab ghubarun utawi bleduk. Fa in khalatahu mongko lamun nyampuri ing turab apa jasun gamping
auromalun utawa wedi lam yajus mongko ora wenang apa turab. Oke, sampai situ dulu saya jelaskan tentang tayamum. Apa toh tayamum itu? Tayamum ini adalah mendatangkan debu ke wajah dan ke kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu. Jadi orang biasanya wudhu kan pakai air nih. Nah, ketika penggunaan air itu tidak mungkin, ketika orang tidak mungkin untuk menggunakan air yang disebabkan oleh hal-hal lain yang nanti akan disebutkan, maka dari air itulah berpindah kepada tayamum. Nah, ini perlu beberapa syarat. Orang kok kemudian aku tak pengen tayamum, tidak. Tayamum itu bukan sebuah pilihan. Jadi tayamum itu bukan sebuah pilihan. Tayamum itu adalah sebagai pengganti dari keberadaan air. Jadi ketika orang sudah tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh dengan menggunakan tayamum. Tapi dengan syarat. Oke, syarat yang pertama, wujudul udri bisafarin aw maradin. Disebabkan adanya udzur yang disebabkan bepergian atau karena sakit. Satu misal nih, Anda sakit parah, ya, sakit parah yang dengan sakit itu ketika kamu menggunakan air maka kamu bisa sampai kepada berujung kepada kematian, atau penggunaan air itu akan memperlambat kesembuhan penyakit. Satu misal ini, ada orang yang terbakar tangannya, nih tangannya terbakar. Ini atau sekujur tubuhnya rusak, padahal itu menjadi anggota wudhu, tangannya suatu misal, atau karena wajah yang karena salah kosmetik, wajah yang karena salah kosmetik sehingga rusak wajahnya. Ini kalau terkena air bisa berbahaya ke kulit, ya. Suatu misal tambah parah penyakitnya, atau kalau toh sembuh lama banget. Nah, penggunaan tayamum dalam hal demikian inilah diperbolehkan menurut konsep agama. Anda sakit, Anda dalam perjalanan sehingga sulit untuk menemukan air, maka yang demikian ini diperbolehkan bagi kamu untuk melaksanakan tayamum. Oke, berikutnya, waduhulu waktu sholat, harus masuk waktunya sholat. Artinya begini, orang melaksanakan tayamum, satu misal nih, ada orang mau sholat duhur, boleh enggak tayamum jam 10? Padahal belum masuk waktu duhur. Ada orang mau melaksanakan sholat isya, boleh enggak jam 6:30 dia bertayamum? Tidak boleh. Karena apa? Karena syarat dari tayamum ini harus pada waktu di mana sholat itu bisa dilakukan. Ibaratnya, mau sholat isya, maka Anda bertayamum ya jam 7 malam. Atau Anda mau melaksanakan duhur, maka Anda boleh bertayamum paling tidak itu 11:30 siang atau jam 12 siang. Sebelum itu tidak boleh, karena hari ini itu masuknya waktu duhur adalah jam 11:23. Itu hari ini. Lalu kalian semua melaksanakannya jam 11 tepat, ya tidak boleh, karena itu belum masuk waktu sholat. Oke, berikutnya, watolabul ma, harus cari air dulu. Nah, cuma cari air ini ketika persoalan tayamum sebab tidak adanya air. Kan begini, orang bertayamum itu kan disebabkan oleh dua hal. Satu, bisa jadi karena memang tidak ada air. Bisa jadi karena memang tidak ada air. Musim kemarau panjang, tidak ada air, ataupun kalau ada air itu dibutuhkan oleh binatang-binatang ternak. Karena untuk mencukupi kebutuhan mereka, nggo pakan sapi, banyu nggih ngombe sapi, banyu nggih ngombe wedhus, atau untuk kebutuhan minuman kita. Ini loh, ada air tapi hanya untuk hal-hal yang pokok, maka orang boleh bertayamum. Itu satu. Kedua, karena disebabkan oleh satu penyakit. Jadi
Airnya banyak, melimpah-limpah. Tapi karena orang ini berpenyakitan yang sebagaimana saya sampaikan tadi, andaikan digunakan berujung pada kematian atau memperparah kondisi penyakit, maka orang boleh bertayamum. Sekali lagi, tayamum satu karena tidak ada air, atau kalaupun ada dibutuhkan untuk hal-hal yang pokok. Dua, disebabkan oleh sebuah penyakit. Nah ini loh. Jadi mencari air di sini ini, yang nomor 3 ini, golek banyu. Itu harus kita cari dulu airnya. Nggak angger-angger, wes gak ono banyu. Barangkali di sumber sana ada, barangkali di tempat sana ada. Kita cari dulu. Kalau memang sudah gak ono, baru kita melaksanakan tayamum. Berikutnya, wa ta'adzuru istimalihi wa izazuhu ba'da tolab. Lah ini, wa ta'adzuru istimalihi, kesulitan untuk menggunakan. Ya ini karena faktor sakit tadi itu. Jadi karena memang ada sakit yang menyebabkan kita tidak boleh untuk menggunakan air. Tapi ini maaf, harus menurut petunjuk dokter. Nggak oleh, gak oleh banyu, tidak. Anda harus konsultasikan dulu dengan dokter. Ini gimana dok penyakit saya? Oh jangan pakai air. Ini lama nanti sembuhnya. Ini yang tahu, ini orang medis. Maka kita konsultasikan kepada yang ahlinya. Oke. Yang berikutnya wa'iwazuhu ba'da tolab. Jadi air ini sulit, jadi menemukannya sudah gak enak. Golek nang kono gak ono, golek nang kono ono, gak ono nang kono gak ono, maka kita baru bertayamum. Sak teruse waturab at-tahir alladzi lahu gubar. Berikutnya harus pakai turab, harus pakai bleduk. Jadi debu ya, jadi beletuk itu biasanya yang ada di kaca-kaca ya, di kaca-kaca itu biasanya kan banyak itu. Tapi yang tidak pernah dibersihkan loh, itu cukup ditempel-tempelkan saja banyak, atau di dinding-dinding itu kan gubar itu namanya. Itu boleh untuk bertayamum, atau di pasir enggak apa-apa, tapi pasir yang memang tinggal beleduknya saja. Tapi kalau pasir-pasir ini nih yang dari Sungai Berantas, itu kan pasir beneran, maka itu tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Atau ada campuran gampingnya, atau ada campuran pasirnya, maka tidak boleh. Jadi murni memang betul-betul turab lahu ghubar. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a, papat pira-pira suwiji-wiji. Rupane an-niyatun niat, wa mashul wajhi lan ngusap wajah, wa mashul yadaini lan ngusap tangan loro, ma'al mirfaqaini sartane sikut loro, wat tartibu lan tartib. Fardunya tayamum itu ada 4. Pertama harus niat. Ya, an-niat. Sudah saya sampaikan di awal, kita niat itu harus pada permulaan ibadah. Berikutnya wa mashul wajhi, mengusap wajah lah. Jadi begitu ini. Jadi kedua tangan ini kita tempelkan di tempat yang berbeda. Tangan kanan di sini plek, tangan kiri di sini plek, ya. Kita ngambil debu plek. Ini kemudian kita usapkan ke wajah kita. Seret seperti ini. Nah, maka ini selesai. Jadi kita usapkan begini. Ini itu 1 kali. Selesai. Nah, habis itu kita ngambil lagi tapi tidak di tempat yang sama. Bab ini sudah dianggap mustakmal, harus berpindah tempat. Kedua tangan di sini, kemudian di sini, habis itu ini begini, seret, plek. Nah, selesai. Kemudian yang ada di sini begini. Nah, selesai. Hanya seperti itu cara bertayamum. Dan itu sudah selesai. Berarti Anda sudah boleh untuk melaksanakan sholat. Ini baca Al-Quran atau apa sajalah ibadah-ibadah yang memang membutuhkan wudhu. Wa sunanuhu utai piro-piro kesunahane tayamum iku salah satu asya'a, telu piro-piro suwiji-wiji. Rupane atas miatu maca bismillah, wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota tengen alal yusra ing atase tangan kang kiwa, anggota kang kiwa. Wal muwalatu lan nuli-nuli,
wal muwalatu lan nuli-nuli. Nah, kesunahan wudu itu ada 3. Pertama, atasmiyah, baca basmalah. Jadi sebelum tayamum, ketika mau meletakkan debu, tangan di debu, plak begini, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang nomor 2, takdimul yumna al yusra, dahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Cuma kalau wajah bersamaan. Ya, karena wajah itu yang kini tidak bersamaan. Nah, untuk yang tangan kita dahulukan tangan kanan, yang kiri kemudian baru yang kiri. Itu sunnahnya. Kemudian mualah, nuli-nuli, artinya antara basuhan wajah dengan basuhan kedua tangan itu tidak ada jeda yang lama. Itu sunnahnya. Tapi andaikan dikasih jeda juga tidak masalah. Cuma kamu kehilangan kesunnahan. Walladhi utai perkara yubtilu kang batalaken apa ladhi at-tayammuma ing tayammum iku salah satu asya'a, 3 pira-pira suwiji-wiji. Rupane ma barang abtola kang batalaken apa ma al wudhu'a ing wudhu, wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane waktune sholat, waridatu lan murtad. Oke. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu itu pertama adalah ma'abtolal wudhu. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama adalah ma'abtolal wudhu. Segala yang membatalkan wudhu yang kemarin sudah saya sampaikan di awal itu ada 4. Ini juga menjadi hal yang membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudhu itu juga menjadi segala yang membatalkan tayamum. Yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholat. Anda melihat air di selain waktu sholat. Jadi gini. Kamu habis tayamum. Setelah tayamum mau berangkat sholat itu ya. Habis tayamum ada sholat. Tahu-tahu hujan datang. Rujuk. Batal wudhumu. Karena kamu melihat air dan kamu belum melaksanakan sholat toh. Nah ini. Jadi pokoknya kamu wudhu, kamu tayamum, habis, contoh sederhananya begitu. Kamu tayamum, habis tayamum hujan datang, deras banget. Maka bagaimana? Batal itu tayamumnya. Karena Anda melihat air sebelum Anda melaksanakan di luar waktu sholat. Yang terakhir waridatu dan murtad. Jadi Anda murtad, keluar dari agama, berarti batal wudhunya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.